pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Paginya cukup mendung ya, tapi kita tetap semangat belajar. Penasaran ya kita hari ini belajar apa? Penasaran? Ini Bu Guru sudah menuliskan beberapa bagan. Mungkin kalau sudah dilihat kalian akan sedikit mengerti, tapi kita awali dengan melihat benda-benda ini. Kalian tahu apa ini? Batu. Hal yang sangat ramai untuk kalian mungkin sekarang. Batu hanya kalian lihat di taman depan kelas atau di rumah-rumah. Kalian paling tahu batu untuk membangun rumah. Batu untuk apa lagi tahunya? Untuk di dapur ibu ada batu apa untuk apa? Untuk mulut sambal. Itu contoh sederhana bagaimana manusia sekarang memanfaatkan batu. Kalian pernah terbayang tidak? Pada jauh sebelum manusia mengenal tulisan, jauh yaitu 1 juta tahun sebelum hari ini, bayangkan ya 1 juta tahun sebelum hari ini, itu sangat lama. Manusia cukup bertahan hidup tanpa benda apapun selain batu-batuan ini. Mereka cari makan dengan batu, mereka bekerja, bekalnya hanya batu-batuan ini. Mereka belum tahu besi, mereka belum tahu plastik, kertas tidak ada. Nah, itu contoh bagaimana manusia dulu sudah sangat jauh berkembang hingga saat ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pelajaran ya. Tadi kita sudah mengenal bagaimana batu membantu manusia di zaman dahulu. Nah, kita akan flashback sangat jauh ke masa sebelum sejarah. Bu, kenapa masa sebelum sejarah? Apa waktu itu belum ada sejarah? Nah, kita akan Ibu sudah menggambarkan runtutan waktu pada masa lalu. Pertama, dibagi menjadi 2 masa besar, yaitu masa sebelum adanya tulisan dan masa setelah adanya tulisan. Maksudnya apa? Tadi Ibu mengatakan masa prasejarah. Masa prasejarah ditandai dengan manusia tidak mengenal tulisan pada masa itu. Mereka belum tahu tulis menulis, berkirim surat, bahasa pun mereka menggunakan bahasa isyarat yang masih sangat sederhana. Lalu masa sejarah ditandai dengan manusia sudah mengenalnya tulisan. Mereka sudah mulai berkomunikasi menggunakan simbol-simbol yang mereka mengerti. Nah, sebagai contoh masa sejarah suatu bangsa ditandai dengan tadi adanya tulisan. Sebagai contoh seperti yang sudah kalian lihat di sini, ini adalah contoh tulisan paku. Siapa yang berhasil mengarang tulisan paku ini adalah bangsa di Sumeria, Mesopotamia. Sejak itulah bangsa itu masuk ke masa sejarah. Seperti itu. Lalu kapan Indonesia masuk ke masa sejarah? Indonesia memiliki waktu sendiri, pembabakan sendiri mengenai pembagian prasejarah dan masa sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke masa sejarah, kita akan belajar terlebih dahulu tentang masa praaksara atau nirleka atau masa prasejarah. Nah, karena belajar sejarah lebih baik menggunakan secara kronologis, secara runtutan waktu sesuai dengan runtutan waktu dari jauh sebelum sampai lebih dekat ke masa sekarang. Nah, hari ini kita akan fokus pada 2 masa, yaitu masa kita sekarang akan fokus belajar tentang bagaimana masa praaksara di Indonesia berlangsung. Pertama, kalian harus tahu bahwa masa praaksara, nirleka atau masa prasejarah, kalian boleh menyebut 3 kata, boleh mengganti 3 kata itu ya, prasejarah, praaksara atau nirleka. Ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, masa ini manusia pembabakannya dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Mungkin kalian penasaran, kenapa zaman batu dan zaman logam, Bu? Gitu ya. Nah, sangat perbedaan yang mencolok antara zaman batu dan zaman logam
bagaimana manusia memanfaatkan batu dan manusia memanfaatkan logam. Pada zaman batu, manusia sangat mengutamakan batu dan mayoritas alat-alat yang mereka gunakan adalah batu-batuan ini. Jadi mereka, kalau pada zaman batu mereka belum tahu apa itu logam, bagaimana mengolah logam atau bagaimana mereka memanfaatkan logam di sekitarnya. Mereka hanya tahu batu atau sedikitnya berkembang menjadi tulang-tulang hewan. Kemudian pada zaman logam, manusia berkembang pikirannya. Saya membutuhkan alat yang lebih mudah dibentuk, lebih mudah untuk ditemukan, lalu dibentuk sesuai keinginan atau kebutuhan manusia pada zaman itu. Lalu mereka mencari dan menemukan logam. Mereka mulai tahu bagaimana mengolah logam, bagaimana membentuk dan menempa logam menjadi bahan-bahan atau alat-alat yang ingin mereka jadikan untuk membantu kehidupan mereka. Nah, sekarang lebih fokus lagi, kita sudah membagi menjadi dua, zaman batu dan zaman logam. Kita tinggalkan dulu zaman logam ya. Sekarang kita masuk fokus ke zaman batu. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 4. Menurut ilmu arkeologi atau ilmu yang mempelajari susunan tanah di muka bumi ini, para peneliti ini menemukan ada 4 zaman di mana manusia berkembang. Apa saja? Pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, karena zaman ini jauh sebelum peradaban manusia. Jadi saat itu maka dikatakan batu tua karena masa ini masa paling tua, masa manusia memanfaatkan batu sebagai peralatan hidupnya, masa paling awal. Lalu kemudian masuk ke masa Mesolitikum atau batu madya. Seperti kata-katanya, madya artinya tengah ya. Zaman ini ada di pertengahan, sebelum masa tua dan masa muda. Selanjutnya adalah masa Neolitikum, yaitu masa batu muda. Masa ini perkembangan semakin pesat, bagaimana manusia memanfaatkan batu, bentuknya semakin bagus, semakin rapi gitu. Lalu terakhir pembabakan batu adalah ada pada zaman Megalitikum. Seperti namanya, mega artinya besar. Batu kebudayaan yang dihasilkan batuannya besar-besar, tidak hanya sebesar batu yang kalian membayangkannya batu mungkin besar batu sungai. Nah, itu pada saat itu jauh lebih besar dari batu sungai. Mereka menggunakan, kalian tahu Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah, itu kebudayaan yang mereka hasilkan, kebudayaan batu yang sangat-sangat besar. Makanya bukan hanya sekedar besar, tapi menggunakan kata mega. Mega adalah kata yang diistilahkan untuk menyebutkan batu yang sangat besar. Nah, kita hari ini tidak belajar dahulu tentang Neolitikum ataupun Megalitikum. Kita akan belajar ini di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan fokus pada Paleolitikum dan Mesolitikum. Kita akan belajar bagaimana awal mula manusia memanfaatkan batu sebagai bagian dari hidup mereka. Kalau kalian membayangkan, masa hidup cuma bermodalkan batu, masa bisa sih Bu? Mereka tidak punya api kayak di SpongeBob ya. Ada api dari petir, nah itu mereka belum tahu api. Mereka benar-benar hanya hidup dengan batu-batuan ini. Kalian sudah mendengar penjelasan Ibu mengenai konsep besarnya. Kalian sudah tahu kita akan belajar mengenai pembabakan masa praaksara di masa Paleolitikum dan Mesolitikum. Nah, kalian mungkin bosan mendengar Ibu hanya bercerita di depan kelas. Jadi Ibu sudah menyiapkan video. Kalian dengarkan video ini ya. Tentang seperti yang sudah kalian lihat, berisi tentang konsep-konsep dasar bagaimana masa batu berdasarkan ilmu arkeologi dibagi Paleolitikum, Mesolitikum, Neo, dan Megalitikum. Nah, sekarang kita kembali ke penjelasan ketiga. Kita akan melanjutkan menggunakan media presentasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke masa Paleolitikum. Masa Paleolitikum atau batu tua
50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, manusia-manusia yang hidup bukan manusia seperti sekarang, bukan seperti Mbak Nanda yang sudah cantik seperti itu. Pada masa itu, manusia yang hidup seperti ini. Ciri-ciri fisik ini mungkin sudah kalian bisa bandingkan dengan manusia sekarang ya. Ciri-ciri fisik manusia pada zaman itu ada namanya dulu. Pertama, Pithecanthropus erectus. Itu ini. Gambar ini adalah manusia Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus namanya jika diartikan, kata-kata Pithecanthropus erectus ini berasal dari bahasa Latin. Artinya manusia kera yang berjalan tegak. Nah, seperti pada gambar, dia wujudnya tidak benar-benar seperti manusia sempurna pada zaman sekarang ya. Masih banyak bulu, lalu tangannya lebih panjang dari kakinya, berjalan sedikit membungkuk. Nah, itu ciri-ciri manusia kera. Nah, kenapa dikatakan sudah berjalan tegap? Karena cara berjalan ini sudah sangat tegap dibandingkan manusia sebelumnya lagi yang masih sangat dominan kekeraannya. Jadi manusia sebelumnya, bukan manusia kera sebelumnya berjalan jauh lebih membungkuk lagi. Jadi seperti kera, tangannya digunakan untuk menumpu badannya seperti gorila ya. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya dikatakan erectus atau berjalan tegap karena dia sudah berjalan tanpa menggunakan tangannya. Nah, ciri-ciri fisik yang lebih umum lagi pada manusia-manusia yang hidup pada zaman ini seperti dapat dilihat ya. Nih, dagunya itu ke dalam, tidak punya dagu mereka. Dagunya ke dalam. Kalau Mbak Nanda kan dagunya seperti ini ya. Nah, itu mereka di ini tuh nggak ada dagunya. Jadi langsung rahang. Kalau tengkorak hanya tengkoraknya yang ada itu langsung rahang. Nah, rahang, kita masuk ke rahang. Rahang manusia zaman ini sangat kuat. Mereka punya gigi geraham yang besar-besar. Jadi gigi yang buat mengunyah di belakang itu sangat besar-besar. Kenapa manusia pada zaman itu masuk akal? Mereka hidup dengan mengkonsumsi makanan-makanan mentah. Tuh. Nah, ini di sini ada banyak homo-homoan. Homo itu manusia. Kalau Pithecanthropus kan tadi manusia kera. Nah, kalau homo itu sudah dikatakan sebagai manusia. Nah, homo ini ada sangat banyak. Ini berdasarkan tempat mereka tinggal atau tempat mereka ditemukan tulang berulangnya. Nah, ini adalah Homo floresiensis. Tulang-tulang kakek-kakek ini ditemukan di Flores. Mereka ditemukan tulang-tulangnya itu tengkoraknya atau rahangnya ditemukan di sana. Kenapa disebut Homo atau manusia floresiensis dari Flores? Kemudian ada ini Wajakensis, Homo wajakensis. Homo atau manusia yang ditemukan di Wajak, Desa Wajak di Tulungagung, Jawa Timur, ya di situ. Ditemukan pada tahun sekitar 1980-an. 1880. Jadi sudah sangat lama para peneliti dari Belanda atau Jerman melakukan penelitian. Mereka para ahli menggali di situs-situs arkeologi, terus ditemukan tengkorak ini Homo wajakensis. Kemudian ini adalah Homo soloensis, ditemukan di tepi Sungai Bengawan Solo. Ditemukan di Sungai Bengawan Solo. Jadi ini sekarang itu gambar direplikakan. Sebenarnya ditemukan itu hanya tengkorak gitu. Sebenarnya gambarnya hasil tengkoraknya itu mirip sama kera-keraan. Tapi setelah direkonstruksi menggunakan ilmu dan perkembangan zaman, jadi gambar-gambar ini. Nah, selain ciri fisik, mereka juga punya ciri yang tidak mungkin tidak dilihat tapi dapat diketahui, yaitu kapasitas otak mereka. Volume otak mereka hanya 700 sampai 1350 cc. Ini masih sangat rendah dibandingkan kapasitas otak manusia sekarang atau Homo sapiens. Ini jauh lebih rendah.
Jadi wajar kalau mereka manusia yang hidup pada zaman itu hanya bisa berburu, hanya bisa menangkap dan menggunakan batu-batuan ini sebagai bahan untuk membantu hidup mereka. Mereka belum bisa berpikir, saya harus berkomunikasi, saya harus menulis tulisan, itu enggak, mereka enggak. Tidak sampai pada pikiran itu karena otak mereka cc-nya hanya segini, volumenya hanya segini. Lalu, antara manusia-manusia ini di mana mereka ditemukan itu punya kesamaan. Mereka sama-sama ditemukan di tepian sungai, dekat dengan sungai atau sumber-sumber mata air. Misalnya, Toloensis ditemukan di pinggir tepi sungai Bengawan Solo. Lalu Floresiensis juga ditemukan di pinggir sungai di Flores. Wajakensis juga seperti itu, Homo erectus juga seperti itu. Kenapa mereka membutuhkan sungai? Mereka kenapa ditemukan tulang belulannya di dekat-dekat sungai? Karena mereka dengan tingkat berpikir yang seperti itu, mereka harus mencari air untuk sumber kehidupan mereka. Mereka akan mencari sungai-sungai. Di sungai kan kalian punya banyak sumber makanan, ada ikan, ada air, ada batu-batuan yang berbagai macam batuan, ada yang sangat keras atau bisa dipecahkan gitu. Mereka butuh sungai untuk berkehidupan. Manusia pada zaman itu hidupnya adalah nomaden. Hidup nomaden. Ini adalah cara hidup khas manusia pada zaman Paleolitikum. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu pinggiran sungai ke pinggiran sungai yang lain. Sini sudah habis makanan atau ikannya, jalan lebih jauh ke sungai yang lain, lebih jauh ke sungai yang lain gitu. Mereka tidak bisa menetap karena mereka hidupnya sangat bergantung pada alam. Sungai ya, di sungai. Mereka sudah pernah tinggal di sini, bermukim. Mereka suka berkelompok kecil. Kenapa berkelompok kecil? Agar perpindahannya mudah. Mereka sudah tinggal di sini, sudah ambil ikannya, sudah ambil hewan-hewan di situ, sudah ambil daun-daun atau kulit kayu yang di situ untuk dijadikan sesuai kebutuhan mereka. Lalu mereka mulai merasakan ikan-ikan di sini berkurang. Mereka akan pindah atau ada bencana sesuatu terjadi, mungkin saja ya pada zaman itu, misalnya hujannya sangat lebat atau sungai yang meluap, sangat mungkin terjadi. Lalu mereka akan berpindah ke titik yang lain, misalnya di sini berpindah, terus di sini menetap lagi, mengulangi pola yang sama, menetap, cari makanan. Nah, cara hidup seperti ini, budaya hidup seperti ini namanya berburu dan meramu. Berburu dan meramu. Mbak Anda bisa tolong dibacakan lagi? Ya, ini cara hidup pada zaman itu adalah berburu dan meramu. Kenapa berburu dan meramu? Maksud dari kalimat ini adalah mereka berburu untuk mencari makanan. Cari hewan, cari di sekitar mereka yang dapat mereka konsumsi. Lalu meramu, maksudnya meramu adalah bahan makanan A dicampur dengan bahan makanan B, C, seperti itu. Mereka hanya pada sampai di cara hidup yang seperti itu. Nah, mereka berburu kira-kira menggunakan apa ya? Berbekal apakah mereka pada zaman itu? Dan Anda mungkin tahu? Enggak. Tulang, ya, sangat betul. Nah, seperti yang sudah dilihat tadi, kan di awal pembelajaran kita sudah mencontohkan bagaimana manusia pada zaman itu bergantung pada batu. Lantas batu seperti apa yang digunakan untuk membantu kehidupan mereka? Nah, ini ada kapak berimbas. Kapak berimbas bentuknya itu kecil, tidak sekecil ini, digenggam. Tapi kasar, di sudut-sudutnya itu tajam-tajam. Nih, mereka tajamkan di pinggir-pinggirnya. Nah, fungsinya untuk apa? Kapak ini nantinya akan dilempar ke
dilempar ke hewan buruan. Misal ada rusa lewat, mereka akan lemparkan ini ke hewan itu, mati, terus disamperin. Kalau sudah misal sudah terluka disamperin. Nah, dipastikan untuk hewan itu dapat konsumsi kan harus disembelih lagi ya, seperti saat Idul Adha misal. Nah, menggunakan ini flex. Flex itu batu yang lebih kecil dan sudutnya jauh lebih tajam, jadi bisa untuk memotong leher hewannya sampai benar-benar hewan itu mati. Atau bisa juga setelah hewan itu mati, mereka kan butuh makan dagingnya saja. Nah, mereka akan menggunakan tulang hewan sebagai alat untuk menguliti. Jadi hanya dimakan hewannya, hanya dimakan dagingnya kan. Nah, kulitnya disingkirkan dengan menggunakan alat ini, tulangnya, tulang hewan yang sudah mati, terus dipipihkan ujungnya menggunakan batu. Seperti ini. Ciri utama dari alat-alat pada zaman ini adalah bentuknya yang masih tidak beraturan. Nih, masih bengkok ke sana ke sini. Tujuannya hanya pinggir-pinggirnya pipih. Mereka hanya butuh batu yang pinggirnya pipih untuk melukai hewannya, ya. Pipih tajam seperti itu. Ini tulang juga belum beraturan bentuknya. Nah, itu alat-alat yang digunakan bagaimana manusia pada zaman Paleolitikum sudah sangat cukup berbekalkan batu-batu ini untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke masa Mesolitikum. Next, masa